Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma kula Solikin saking Rejotangan, Nggih. Kecamatan Rejotangan, Tanen desanipun Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Nggih. Matur nuwun sanget kula pinanggih panjenengan Gus. Nggih. Saderengane membayang-bayang wono. Saking Mbah Jalil tebih. Mbah Jalil Tulungagung. Celak. Celak. Nggih. Sampun tepang nggih. Nggih. Lanjut. Ngaten Gus, sesuai wonten dawuh wonten tutup panjenengan jelasaken tentang barjah, ngalam barjah. Alam barzah. Alam barjah. Wonten kula mireng ngrungokne wong ngaji namung isine ngrungokne. Nggih. Enten dawuh ngalam barjah iku hati-hati. Dawuhipun ngalam barjah niku ngalam cepot. Nggih. Lek kuwi ndak ngati-ati suatu cepote rohmu kok jasadmu kuwi mang lek ndak duwe sangu siji iman tauhid, Leres. iman makrifat, iman kamil mukamil, sira tuna luput. Dawuhipun ngaten. Nggih. Niku nyuwun dijelasne pripun? Lah kejawi saking nika kula mirengaken dawuh barjah wonten dawuh panjenengan. Kula kok dereng jelas seakan-akan di antara kula matur niki kali keterangan panjenengan kok kaya dereng klop ngaten. Ya ngaten. Oke, nggih, nggih. Iku nama sepindah kaping kalih mewakili saking Tulungagung khususnya masyarakat terutama bolo-bolo. Ngeten Gus. Secara langsung atau ndak langsung wis kaya dadi kulinane nom tuwek niku biasa sok laku kalian nuzlah niku wonten turut gunung, laut, alas dan sak teruse ning dinding-dinding ngeten iki. Nggih. Sing isine tujuane arep kepengin cetuk guru sejati. Guru sejati. Nggih. Tapi teriring kalih si pembimbing, bimbingane namung mboten namung nyun sewu niki. Dawuhipun ngaten. Dadamu uripno. Apa? Dodomu uripno dadake. Oh ya. Uripno kanthi sertana zikirmu aja ngasih pedhot asma Allah. Ngaten. Sepindah niku sadurunge niku menengmu kudu menepno. Dawuh ngaten. Ingkang keganjilan setelah wonten dawuh panjenengan wonten Sirrul Asrar. Kula pikir-pikir untuk mencapai tujuan ingkang dipun kersakaken niku untuk menemukan guru jati di antara pedawuh panjenengan kalih pinemune wonten sing turut gunung lan sampeyan kinten-kinten bisa berhasil napa mboten? Ngaten nggih. Nggih niku. Nggih. Lah ping 3 kula nyuwun ciri-cirine wong sing wis teka guru sejati sing tenan iki dalam tingkah zahir batin niku pripun? Sing piye? Ngaten nggih. Ngaten Gus. Nggih. Ngatur silepatan bilih wonten terang-terang iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kita itu selalu ditunggu barzah. Maknane barzah itu dinding, Pak. Dinding yang tebal. Sebuah ruangan yang dindingnya tebal nggak bisa diterobos. Dalam bahasa Al-Quran, alam barzah adalah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Apakah barzah itu nanti setelah mati itu yang dimaksud? Iku miturut syariate. Tetapi kalau miturut hakikate dunia ini, Pak, dunia inilah
yang membarzah kita. Jadi ruh ini Bapak Ibu membelenggu ruh kita sehingga kita tidak bisa keluar dari alam barzah. Hakikatnya ya. Sehingga ruh ini tidak bisa wa inna ilahi rojiun, kembali plus kalbarki kata Rasul koyok dini kilat, nggak bisa karena terkunci di dalam alam barzah. Siapa di antara kita di dunia ini belum bisa melepaskan barzah hakikat ini, maka kita pun tidak akan pernah bisa keluar dari alam barzah setelah kematian secara syariat. Disitulah Bapak mengapa Wak Mudin iku mesti nalkin marobuka duduhno jawabani. Lah ngoten nggih. Sama dengan kita di dunia. Jenengan kula kandhani. Allah itu Tuhanmu. Hidup itu lekas. Bercintalah padanya. Jenengan mboten purun. Ya udah, barzahnya selama kapanpun tidak akan pernah bisa buyar Pak, barzahnya hancur, nggak bisa. Makanya setelah kapan barzah itu akan hancur, ayat ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Lah ini buyarnya barzah itu apa? Bangkiti ruh dari keterburukan ruh dari hawa nafsu. Kita itu Pak tiap saat dan waktu mesti dari budaknya nafsu. Niki sing ditakuti Rasulullah, dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya nggih niki. Perang melawan hawa nafsu terberat nggih niki. Jangan dikira Pak salat gak dileboni nafsu. Lho cari sapa? Sampai aja ngomong nafsu elek-elek tok lho ya. Les tuh iblis iku ya masuk nang nggon salat barang Yohan. Tidak hanya masuk di lokalisasi sana enggak. Kliwar-kliwar Pak Yohan. Ini masjid nang imaman. Ya dadi imam barang kadang-kadang. Mohon maaf ya. Yang kumaksud barzah di sini adalah belenggunya ruh. Ruh membelenggu kita lewat kesenangan dunia. Sehingga ruh tidak akan bisa kembali pada Allah, terikat Pak. Mungkin di dalam hikam kita akan menemukan satu makalah, bagaimana mungkin Muklason bisa ke Kediri, wong Muklason di Mojokerto diikat rantai dicagak, nggak bisa, harus dilepaskan ikatannya dulu baru berangkat. Sama dengan ruh ini. Barang siapa saat di dunia ini belum lepas belenggunya nafsu, maka di akhirat pun kita akan seperti itu Bapak. Itulah diibaratkan kita akan dimasukkan alam barzah. Nyun sewu ada lagu ini, ben malam Jum'ah. Lah ngoten nggih? Ahli kubur jari padha mulih. Lah ngoten nggih? Ya Allah, ahli kubur sing yok nopo. Masalahnya di situ ada dua ruh golongan Pak. Ahli hijab dengan ahli syuhud. Kekasih Allah dan musuhnya Allah. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa di dunia ini ruhnya ini, matanya ruh masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu, dan lebih sesat abani sabilan jalannya. Naudzubillah min dzalik. Ayat ini bisa saya artikan, barang siapa saat di dunia ruh ini masih terkunci, terikat oleh nafsunya, akhirnya jadi budaknya nafsu, maka di akhirat pun juga begitu Pak. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin, itu ahli hijab, makanya diwurui Wak Mudin.
din, urusan iso njawab gak iso njawab wallahu alam. Tapi bagaimana ahli syuhud yang sudah mencapai makrifat Allah, barzahnya sudah tidak ada, sehingga Allah katakan mengapa di dalam alam mukasyafah itu ada alam yang tertinggi yang disebut sebagai alam lahut, tempatnya para kekasih Allah, yaitu beliau-beliau itu. Nggih niku sing kondur marani ahline, ning ahline ora rumangsa. Sebab apa? Sebab ahline mripat atine iku kabeh padha picek. Paham nggih? Subhanallah. Nyun sewu, lagu itu ya salah, ya bener. Salah sing ya apa? Ahli hijab iku ora iso mulih. Sebabnya dia ada di alam barzah Pak, tidak bisa keluar ke dunia maupun di akhirat sebelum ila yaumi yub'atsun, hari kebangkitan datang. Mboten saged. Kita di dunia harus mengalami hari kebangkitan. Apa itu? Bangkitnya hatimu dari iman selain Allah. Lah ini berarti ada pendidikan taklim ini tadi. Udah. Itu ada alam barzah. Di situ ada katanya ben gak keliru tauhidmu, ya toh? Iku imanmu. Ya kudu ditata di tauhid la ilaha illa anta wa ana niki Pak. Akhirnya jadi apa jenenge kamil mukamil tadi. Sempurna ni sempurna berarti makrifat pada Allah. Siapapun tidak bisa Pak untuk mencapai di situ, manakala mohon maaf ahli hijab ini mau masih tetap menjadi ahli hijab. Di dalam hikam digolongkan dua manusia roh itu, ahli syuhud dengan ahli hijab. Ahli syuhud itu siapa? Ahli yang hatinya hanya melihat Allah. Ahli hijab itu siapa? Ahli yang hati melihat makhluk. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Iki ahli hijab. Dikandani atau tidak dikandani, diperingatkan atau tidak tentang dinul haq, tidak percaya, la yu'minun. Akhirnya bagaimana? Khatamallahu ala qulu, khatamah ngunci sapa Allah, khatamah nutup sapa Allah ala qulubihim. Mboten mripat niki senes, mripati ati. Dikunci di barzah pun. Itu satu. Yang kedua, ciri apakah bisa untuk mencapai makrifat sempurna mereka-mereka yang lelono baik, yang kholwat di hutan, di laut, terus di gunung lagi gitu. Dulu Pak, beliau-beliau itu melaksanakan kholwat seperti itu. Topo, ya kan, namanya topo. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk menghindar pergaulan duniawiyah terhadap makhluk. Lah sekarang apakah bisa? Tergantung. Jawaban saya menginten aja. Kalau membawa sirul asror pasti bisa. Kalau sudah mengenal kunci, membawa kunci untuk membuka gedung itu bisa masuk. Tapi kalau tidak membawa kuncinya gedung, serodoken kaya apa yang mboten saged. Nggih nek gedung ngeten iki nggo perkul saged dibuka. Lah kunci musyahadah lawangi niku tidak seperti ini. Jawab saya, bisa Pak, manakala membawa kuncinya musyahadah. Jelas nggih? Terus ciri daripada yang terakhir, ciri daripada kalau sudah musyahadah ma'rifat ya apa? Pertama, hati jenengan dilalaikan Allah terkait selain Allah. Entah wujudnya, entah apapun sudah tiada. Termasuk diri kita sudah mati, keakuan kita sudah mati. Satu.
Kedua, justru sibuk jenengan ini menetapkan ana al-haq. Aku Allah. Aku Allah. Bukan aku Allah hamba. Hambanya pun hilang toh, makhluknya hilang. Berarti yang berkata siapa? Allah sendiri. Ketiga, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, gelisah dan lain sebagainya, takut, nggak ada. Itu bila mana detik-detik di musyahadah. Sebab makrifat pada Allah itu ada tingkatan 3. Musyahadatul fana wa kamil wa baqa. 3 ini dikelompokkan menjadi 2, mahfud dan maksum. Cirinya ada, Pak. Yang musyahadatul fana, mohon maaf, dalam 1 hari 1 malam 24 jam makrifat nang Allah, detik-detik iku gur setitik. Karena istiqomahnya masih kurang, Pak. Itu proses dan tidak salah. Yang kamil itu mereka kebalikannya. 24 jam lebih besar makrifatannya daripada tidak. Artinya orang berjalan itu ono keplicuke, Pak. Itu pun proses. Makanya 2 ini dimasukkan makom mahfud. Tapi yang satu musyahadatul baqa maksum 24 jam itu tidak sedetik pun tidak akan lalai dari Allah. Artinya makrifat selalu pada Allah, selalu ana al-haq. Begitu, Pak. Ya, nggih. Udah jam berapa ini? Udah cukup ya? Udah. Sebelum kita tutup, doa. Siapa nanti yang beatkan Sirul Asror, silahkan. Tak jawab bisa dilaksanakan hari ini, tapi di luar live, Pak ya, di luar live. Dan atau sampai tak weni kasih waktu untuk mikir dulu. Berarti besok, Selasa besok bulan depan pertama, saya kasih mikir wis siap apa durung. Sebab ngene, nek sampean nek wis siap berarti jenengan wajib siap ninggalno selain Allah. Pertanyaan saya, siapkah jenengan ninggalno anak, istri, kesenangan dunia? Hati jenengan, bukan jasad. Kalau siap, monggo. Pertanyaan kula, dilaksanakan sekarang apa bulan depan? Sekarang yang siap. Kula mboten pengin ngoten niku. Wes sampean tak weni kesempatan 1 bulan lagi apa sekarang? Hah? 1 bulan. Oke, sepakat 1 bulan ya? Oke. Saya tidak akan membeat lagi masalahnya. Sekarang tak beat, besok tak beat, enggak. Sudah cukup ya, saya kasih untuk mikir 1 bulan. Intinya sampean kalau belum siap ninggalkan roh ini dari selain Allah, jangan ikut dulu. Tapi nek sampean siap nanti, silahkan. Umpama sampean gak siap, kalau tanya, nek boleh sampean mengatakan belum siap kalau tahu kapan sampean sedoni. Nek sampean tahu kapan matinya, silahkan kata tidak siap. Monggo. Sebab mohon maaf, Pak, barang siapa saat di dunia belum bisa kembali kepada Allah, jangan harap ketika saat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun bisa kembali pada Allah. Jangan harap. Sampe nangan-nangan dewi. Sampean lho Pak wis sepuh. Eneng sing suwidak punjul, eneng sing 70. Wis tak wene angen-angen. Tapi ngene lho Pak ya, saya tidak memakai sistem majedubun. Nek majedubun sampai tinggal sak dohire, bojo anak
donya brono tinggala wis kekno wong majid dubun, tapi saya memakai sistem wasilun, hanya ruh. Jasad silakan tinggal, jasad silakan bertemu, tapi ruh hanya bertemu pada Allah. Caranya, sistemnya nanti kami sampaikan. Nggih, ngoten mawon nggih. Berarti untuk kesempatan 1 bulan lagi nggih. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, pengajaran langsung dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim bi nuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.